Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang cantik-cantik ya. Oke, sebelum kita berbincang secara lanjut dan secara lebih detail, kita perkenalan dulu ya teman-teman lebih baiknya nih. Oke, kita mulai dulu dari yang pakai baju batik. Silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Lydia Ginting, biasanya dipanggil Lydia. Dan kalau kita udah dekat, boleh manggil sayang ya. Oke, kalau misalkan udah deket boleh panggil saya. Catat ya teman-teman yang online, kalau misalkan yang masih jomblo gitu boleh kontak-kontak langsung ya ke Kak Lydia. Oke, ditunggu. Oke, selanjutnya ada yang pakai baju biru, silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Ayuli Sarsinambela, bisa dipanggil Ayuli atau juga Yuli. Oke, berarti ada Kak Lydia dan juga Kak Ayuli ya. Oke, kita hari ini berbincang-bincang santai aja ya Kak, ngobrol-ngobrol gimana sih kayak gitu ya. Atau mungkin cerita sharing pengalamannya juga boleh. Kalau misalkan kita mau ngobrol-ngobrol secara lanjut, kita boleh nih dijelasin dulu. Kira-kira Kak Ayuli sama Kak Lydia itu bagian role-nya itu apa ya? Oke, jadi kebetulan aku dan Ayul ini di bagian role yang sama ya. Kami tuh bagian role quality engineering gitu di bagian kids ini. Oke, kira-kira nih aku mau tanya sedikit ya Kak. Quality engineering itu sama nggak sih sama QA atau QE? Kira-kira tuh apa tuh perbedaannya tuh Kak Ayuli sama Kak Lydia antara QA sama QE? Oh, oke, jadi biar aku jelasin dulu ya, menurut sudut pandang aku. Jadi kan kita itu dibagi jadi ke QE itu Quality Engineering dan juga QA itu Quality Assurance. Nah, yang membedakan QA dan juga QE yaitu di bagian cara melakukan testingnya. Nih, untuk QA sendiri itu Quality Assurance itu dia mengarah testing secara manual. Jadi dia men-testing fitur-fitur itu secara manual. Misalnya nih ya, ada fitur register. Jadi dia langsung men-testing melakukan register begitu. Sedangkan kalau yang untuk quality engineering, dia tuh lebih mengutamakan menggunakan tools atau secara automation. Jadi ini misalnya ya case-nya, kita itu mau men-testing register tadi, tapi ini case-nya kita mau melakukan register secara bersamaan oleh 500 orang nih. Kan kita nggak mungkin ya menyuruh 500 orang secara bersamaan gitu. Jadi kita menggunakan automation, yaitu menggunakan misalnya itu script gitu. Oke, jadi memang berbeda ya antara QI sama QE. Kebetulan berarti Kak Lydia sama Kak Ayuli di bagian QI. Iya, betul. Oke, boleh dijelasin dikit nggak nih kalau sudut pandangnya dari Kak Ayuli itu apa tuh tentang QI itu? Kalau saya sendiri ya, sebagai seorang QA atau Quality Engineer itu dapat bertanggung jawab memastikan mutu dan kualitas perangkat lunak tersebut sehingga memenuhi persyaratan dan aman untuk digunakan oleh si klien begitu. Oke, kalau misalkan tadi kan sudah dari sudut pandang Kak Ayuli sendiri ya. Mungkin dari Kak Lydia? Oke, jadi dari sudut pandang aku nih mengenai quality engineering. Jadi untuk aku, quality engineering ini bertanggung jawab untuk seperti Ayul tadi, bertanggung jawab dalam kualitas dari suatu produk itu. Jadi kita menjamin bahwa produk itu layak untuk digunakan sebelum dipublikasikan, seperti itu. Oke, udah cukup detail banget ya teman-teman. Jadi penjelasan dari Kak Lydia sama Kak Ayuli. Sekarang kita mungkin boleh nih membahas proyek apa sih yang kira-kira sedang dikerjain atau mungkin ada kendala atau mungkin bisa sharing-sharing sedikit gimana dalam mengerjakan proyeknya sih. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lydia dulu. Oke, jadi di sini ya, proyek aku selama aku magang di GITS ini sebagai quality engineering. Jadi kita itu ada produk atau aplikasi berupa mobile dan juga website. Jadi di sini kami menggunakan dua cara, yaitu adalah secara manual dan juga automationnya. Jadi digabungkan begitu. Dan juga saat melakukan ini proyek ini, aku itu bertugas sebagai pemegang atau bertanggung jawab dalam melakukan testing. Jadi setelah melakukan testing, testing itu akan dimasukkan ke dalam dokumen. Dokumennya bernama SIT dan juga UIT. Lalu terkadang ini kinerja kita ini, bukan terkadang ya, ini semua kinerja kita ini akan direcord melalui namanya PM Tools, dan PM Tools yang kami gunakan itu adalah Taiga, seperti itu. Oke, cukup jelas banget ya. Berarti mungkin Mas Farah lagi sibuk untuk mengerjakan proyek ya. Ya, betul. Kalau Kak Ayuli sendiri bisa diceritakan mungkin lagi mengerjakan proyek apa dan ada kendala atau bagaimana dan dokumen apa sih kira-kira yang digunain atau teknologinya? Untuk saya sendiri ya, di project yang sekarang saya sedang tangani di KIT sendiri, itu saya bertugas untuk melakukan testing dan membuat laporan SIT, di mana SIT ini merupakan sistem integration testing yang digunakan untuk sebagai tahapan pengujian yang memastikan tahap
tahapan-tahapan atau skenario dari pengujian perangkat lunak itu terintegrasi dengan baik sebelum pembuatan UIT. UIT ini adalah User Acceptance Testing atau pengujian yang dilakukan yang melibatkan oleh klien atau pengguna sendiri begitu. Oke, berarti memang sudah cukup jelas dan juga cukup detail ya. Ini berarti bukan ke teknologi ya, tapi lebih ke dokumen apa Ya. yang digunainya ya. Iya, betul. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Ayuli sama Kak Lydia. Kira-kira ya kalau misalkan kita kan pengen rilis nih di aplikasi ya, itu boleh nggak sih kalau kita mau rilis aplikasi secara cepat tapi nggak mau testing dulu nih? Kira-kira boleh nggak sih atau tidak diperbolehkan? Oke, jadi mungkin dari aku duluan ya. Jadi sebenarnya jika kita mau merilis suatu produk nih tanpa di testing dulu, sebenarnya ya bisa-bisa aja ya, tapi itu beresiko, sangat beresiko malah. Jadi sebenarnya kita itu harus melakukan testing terlebih dahulu, dan setelah testing dulu dan kita pastikan itu aman, baru kita rilis. Apa sih resikonya jika misalnya kita rilis tanpa testing? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita belum testing tapi udah rilis, itu saat melakukan perbaikan itu akan memakan cost lebih banyak. Misalnya nih, kita udah banyak bug-bugnya tapi tetap aja rilis. Jadi kan otomatis kita harus menarik dari user-user yang udah sempat memakai. Nah, cost yang digunakan itu bakal lebih tinggi lagi. Jadi untuk meminimalisir cost tersebut, kita harus testing dulu, baru ke publish, begitu. Oke, kalau misalkan dari sudut pandang Kak Lydia sendiri seperti itu ya, boleh dari Kak Ayuli mungkin ada tambahan sedikit? Kalau menurut saya ya, pengujian jika suatu produk itu akan diluncurkan, sebelumnya akan dilakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan bahwa si produk itu layak untuk digunakan atau memang belum layak begitu ya. Jadi jika si produk sudah diluncurkan dan ingin dilakukan testing lagi, itu sebenarnya tidak menjadi ranah tanggung jawab dari si quality engineer lagi begitu. Oke, berarti memang bisa ditarik kesimpulan ya bahwasanya kalau misalkan kita mau rilis aplikasi, itu berarti harus lebih baiknya dan meminimalisir kita lakukan testing dulu ya untuk mengurangi beberapa kesalahan atau cost dan juga bug-bug yang lainnya. Ya, betul. Oke. Baik, jadi memang sudah cukup jelas dan juga cukup detail ya tadi penjelasan dari KIE ini dan juga KII ya sendiri dan juga proyek apa yang memang sedang dikerjakan dan juga toolsnya juga sudah dijelaskan secara detail. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari KIE sendiri dan juga KII. Mungkin sudah cukup jelas dan cukup detail. Mohon maaf ya apabila banyak tutur dan kata kesalahan. Kami bertiga pamit dari aku sendiri di Puja Lestari. Saya Ayuli Sari Sinambela. Saya Lydia Ginting. Kita pamit undur diri dan see you teman-teman. See you.